Pernah nggak sih setelah kita selesai beribadah terus kepikiran, diterima nggak ya amalan saya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba cari tahu sama-sama apa aja sih tanda-tandanya? Ini pertanyaan yang jujur aja sering banget muncul di hati kita semua kan? Apalagi ya, sehabis momen-momen ibadah yang intens kayak di bulan Ramadan gitu. Kita udah ngerasa maksimal banget nih ibadahnya. Tiba-tiba muncul perasaan campur aduk. Ada harapan, tapi ada cemasnya juga. Sampai nggak ya usaha gue ini sama Allah? Tapi tahu nggak? Justru rasa cemas itu pertanda bagus loh. Itu artinya hati kita peduli. Nah, ternyata nih jawabannya itu bukan sesuatu yang misterius, bukan pesan rahasia dari langit. Para ulama udah jelasin kalau Allah itu ngasih tanda-tandanya bukan lewat mimpi atau bisikan gaib, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih kelihatan, lebih nyata, yaitu perubahan dalam diri kita sendiri, dalam keseharian kita. Oke, sebelum kita ngomongin tanda-tanda yang kelihatan, ibaratnya buahnya gitu ya, kita perlu cek dulu akarnya. Ada dua pilar, dua fondasi yang super penting, yang jadi penentu, diterima atau enggaknya sebuah amal. Serius, tanpa dua ini, amalan sebagus apapun bisa jadi, ya sia-sia. Nah, ini dia dua pilarnya, ikhlas dan ittiba. Gampangnya gini, ikhlas itu menjawab pertanyaan, kenapa kita beribadah? Ini soal niat, urusan hati kita. Sementara ittiba itu menjawab gimana cara kita beribadah. Ini soal teknis, soal tata caranya. Dan dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Coba deh kita lihat hadis qudsi ini. Ini contoh pas banget buat pilar ikhlas. Coba pikirin soal puasa. Puasa itu kan ibadah yang paling rahasia ya kan? Cuma kita dan Allah yang benar-benar tahu kita puasa atau enggak. Nah, disitulah puasa ngelatih kita buat beramal murni karena Dia, bukan karena pengen dilihat atau dapat pujian dari orang lain. Nggak butuh validasi dari siapa-siapa. Terus hadis yang ini negasin pilar kedua, ittiba. Artinya niat baik aja tuh nggak cukup. Caranya juga harus benar, harus pas sama yang diajarin sama Rasulullah. Kalau kita nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin ritual ibadah yang biasa kita sebut bid'ah, itu malah bisa bikin amalan kita ditolak. Jadi, gimana cara kita ibadah itu sama pentingnya dengan kenapa kita ibadah. Nah, kalau dua akar tadi, ikhlas dan ittiba udah kokoh, sekarang baru kita bisa lihat buahnya. Inilah bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa aja sih bukti nyata, tanda-tanda yang kelihatan kalau ibadah kita itu insya Allah diterima? Jadi, para ulama udah ngerangkum nih, setidaknya ada 4 perubahan besar yang bisa kita rasain. Pertama, kita jadi makin semangat beribadah, dan sebaliknya, jadi males atau bahkan benci sama yang namanya maksiat. Kedua, kita jadi konsisten dalam berbuat baik. Ketiga, hati kita jadi lebih lembut, lebih peka, lebih empati. Dan yang keempat, kita ngerasain kedamaian batin. Ini nih, jejak-jejak nyata yang ditinggalin sama ibadah kita. Tapi, dari semua tanda-tanda tadi, ada satu yang kayaknya jadi highlight, yang paling sering banget ditekankan sama para ulama besar. Mereka semua setuju, ini indikator yang paling kuat. Apa itu? Cuma satu kata, konsistensi. Yah, dalam istilah agama kita, ini namanya istiqomah. Pasti kita ingat dong sabda Nabi, kalau amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling konsisten, walaupun sedikit. Contoh gampangnya gini deh, sholat tahajud 2 rakaat tiap malam itu jauh lebih baik daripada 100 rakaat, tapi cuma pas lagi semangat doang, setahun sekali. Istiqomah itu bukti kalau ibadah kita udah jadi kebiasaan, udah mendarah daging, bukan cuma semangat musiman. Selain konsisten di perbuatan, perubahannya juga kerasa banget di dalam hati. Ada istilahnya insyirahas sadr. Artinya, hati kita tuh jadi lebih lapang, lebih gampang nerima kebaikan. Terus, kita juga mulai ngerasain manisnya ketaatan. Perlahan-lahan berbuat baik itu rasanya jadi enteng banget. Dan sebaliknya, mau berbuat dosa tuh rasanya jadi berat, gak nyaman gitu. Sekarang kita sampai ke tanda yang terakhir. Ini mungkin yang paling dalam maknanya dan jujur agak mengejutkan. Ini semacam paradoks yang indah, yang jadi puncak dari semua tanda-tanda yang udah kita bahas. Nah, ini dia paradoksnya. Kata Hasan al-Basri, seorang mukmin itu justru menggabungkan amal baiknya dengan rasa takut. Takut kalau amalnya nggak diterima. Sebaliknya, orang munafik udah berbuat jelek tapi ngerasa aman-aman aja. Jadi, tanda terkuat amal kita diterima itu bukan rasa bangga atau pede, tapi justru rasa khawatir yang sehat. Khawatir niatnya udah lurus belum, caranya udah benar belum. Eits, tapi jangan salah paham ya. Rasa takut di sini tuh bukan berarti kita jadi pesimis atau putus asa, sama sekali bukan. Ini justru wujud dari kerendahan hati yang paling tulus. Kita sadar kita ini cuma hamba yang kecil banget di hadapan kebesaran Allah.
Justru rasa khawatir inilah yang jadi bahan bakar buat kita supaya terus-terusan memperbaiki diri, bukan malah jadi ciut terus nyerah. Jadi kesimpulannya apa? Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting itu bukan seberapa banyak sih ibadah yang udah gue lakuin, tapi lebih ke gimana ibadah gue udah ngubah diri gue. Apakah saya jadi orang yang lebih sabar, lebih pemaaf, lebih dermawan? Karena perubahan karakter ke arah yang lebih baik inilah bukti paling nyata kalau ibadah kita insya Allah diterima olehnya.